لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة يوم مسلك Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memulai dari sebuah riwayat seorang sahabat Nabi yang mulia, Abu Zaid Amr bin Ahtab radhiyallahu anhu, ketika beliau sholat subuh bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, "Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fajra wa sa'idal mimbara fa khatabana hatta hadratiz zuhru fa nazala fa shalla summa sa'idal mimbara fa khatabana hatta hadratil asru summa nazala fa shalla summa sa'idal mimbara fa khatabana hatta gharabatis syamsu fa ahbaruna bima kana wa bima huwa kain fa a'lamuna ahfaduna." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah sholat subuh bersama kami. Usai sholat subuh, beliau langsung naik ke atas mimbar. Fa khatabana hatta hadratiz zuhru, lalu beliau menyampaikan ceramah kepada kami sampai waktu duhur. Azan duhur berkumandang, beliau turun dari mimbar. Summa sa'idal mimbara, usai sholat duhur beliau kemudian naik lagi ke atas mimbar. Fa khatabana hatta hadratil asru, lalu beliau melanjutkan ceramahnya sampai waktu asar. Azan asar berkumandang, beliau turun dari mimbar. Summa nazala fa shalla summa sa'idal mimbara fa khatabana hatta gharabatis syamsu, lalu beliau kemudian naik lagi ke atas mimbar dan melanjutkan ceramahnya sampai matahari terbenam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sebuah riwayat yang menggambarkan betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perhatian yang sangat serius sampai beliau menyediakan waktu cukup panjang dari pagi sampai petang. Nabi SAW dikenal sebagai pemilik jawami'ul kalim. Kalau berbicara singkat padat, khutbah Jumatnya pendek, tidak sampai 10 menit. Kalau mengajarkan sesuatu dengan bahasa-bahasa yang sangat singkat. Tapi kenapa saat itu Nabi menyampaikan sebuah pembahasan yang menghajatkan waktu dari pagi sampai petang? Apa sebenarnya yang disampaikan Nabi dalam pertemuan yang cukup panjang tadi? Abu Zaid Amr bin Ahtab kemudian menjelaskan, fa'ahbarona bima kana wa bima huwa kain fa'a'lamuna ahfaduna. Rasulullah SAW bercerita tentang semua peristiwa di masa lalu dan semua kejadian yang akan menimpa di masa depan. Ini diperkuat dalam hadis Ibnu Umar yang juga hadir pada saat itu, di mana beliau kemudian mengatakan, qama fina Rasulullah SAW maqaman. Ya, Rasul berdiri di hadapan kami, beliau bercerita semuanya. Ya, fa'ahbarona an bada'il khalqi hatta yadkhula ahlul jannati manazilahum wa ahlun nari manazilahum. Rasulullah SAW bercerita tentang sejarah awal mula penciptaan langit dan bumi sampai masuknya penduduk surga ke dalam surga dan penduduk neraka ke dalam neraka. Jadi Nabi bercerita dari mulai awal penciptaan langit, bumi, kursi, kolam, aras, lauhil mahfud, penciptaan jin, penciptaan malaikat, penciptaan manusia, sampai semua kisah para nabi dan rasul, hingga semua kejadian yang menimpa setelah beliau meninggal dunia, dari tanda-tanda kiamat kecil sampai tanda-tanda kiamat besar, sampai ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil, bahkan sampai dimulainya proses di padang mahsyar, dari syafaat, hisab, hingga kemudian masuknya penduduk surga ke dalam surga dan masuknya penduduk neraka ke dalam neraka. Maka wajar Nabi SAW menyampaikan dengan durasi waktu yang cukup panjang dari pagi sampai petang, dari terbit matahari sampai terbenam. Ini juga diperkuat di dalam hadis Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu, di mana beliau mengatakan, qama fina Rasulullah SAW maqaman ma taraka min syai'an min maqamihi ila antakum as-saati illa haddasa bihi. Rasul pernah berdiri di hadapan kami, tak satu pun kejadian yang menimpa sejak beliau berdiri sampai kiamat nanti tiba
kecuali semua sudah diceritakan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Hudzaifah bin Yaman bukan hanya berhenti sampai Nabi SAW turun dari mimbar. Ba'da maghrib beliau masih melanjutkan diskusi, bertanya tentang banyak hal yang terkait dengan fitnah akhir zaman. Jamaah rahimakumullah, maka kalau Nabi SAW bercerita dari ba'da subuh sampai maghrib, hari ini kita hanya mengambil beberapa potong dari waktu yang kita punya, berbicara 1 jam atau 2 jam dengan Ustadz Zain sebagai pembicara kedua, tentu sangat tidak mewakili apa yang disampaikan Nabi dari semua cerita beliau mengenai tanda-tanda akhir zaman. Ya, kita hanya akan mengupas sedikit sekali dari tanda-tanda kiamat ini, dan kita berbicara tentang hal-hal yang sudah terjadi dari tanda-tanda kiamat sughra. Jadi majelis kita pada pagi menjelang siang ini tidak berbicara tentang tanda-tanda kiamat besar, tidak berbicara tentang Imam Mahdi dan Dajjal, tidak berbicara tentang Ya'juj wa Ma'juj dan tanda kiamat kubra lainnya. Namun kita ingin meyakinkan, memahamkan, menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan tanda-tanda kiamat sughra yang hari ini sudah mewujud nyata di depan kita. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, poin yang kedua, apa sebenarnya urgensi dari memahami tentang fikih asratus sa'ah? Dr. Ahmad Al-Mubayyad menyebutkan beberapa poin, diantaranya adalah bahwa pengetahuan tentang asratus sa'ah akan mengokohkan keimanan di dalam dada setiap mukmin akan pembenarannya terhadap risalah beliau sallallahu alaihi wasallam. Salah satu daripada naluri manusia adalah ingin tahu tentang masa depannya. Seandainya kita diizinkan untuk menyingkap masa depan kita, maka akan banyak manusia datang kepada para dukun, paranormal, karena pengen tahu besok kira-kira nasib saya seperti apa. Jadi naluri manusia, dia sangat pengen tahu tentang masa depannya. Maka ada 2 hal. Kenapa film-film yang bersifat futuristik begitu laris ditonton oleh banyak orang? Film-film Hollywood semisal Kiamat 2012, kemudian Armageddon, kemudian The Day After Tomorrow misalnya, semua yang berbicara tentang masa depan orang sangat pengen tahu. Karena memang ini adalah penasaran yang hampir menjadi fitrah manusia. Dia pengen tahu besok bagaimana, besok bagaimana. Ya. Yang kedua, itu juga yang menjelaskan kenapa para dukun laris didatangi orang, karena manusia kebanyakan pengen tahu seperti apa masa depannya. Nanti saya menikah dengan siapa, bekerja apa, dan seterusnya. Nah, Rasulullah SAW yang membawa agama yang fitrah ini, maka di dalamnya berisi tentang banyak hal terkait dengan masa depan manusia. Hanya bedanya kalau film-film itu adalah rekaan manusia biasa, dukun paranormal itu adalah manusia yang banyak berdusta, maka Rasulullah SAW datang dengan membawa wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang semuanya pasti akan terjadi kepada kita. Ini bedanya. Bukan sekedar bahwa itu kebenaran, tetapi bahwa itu adalah bagian daripada kabar fase kehidupan yang akan kita lewati, di mana penuh dengan fitnah dan ujian. Dan Rasulullah SAW bukan hanya menyampaikan cerita tentang fitnah dan ujian belaka, namun juga Rasul menyampaikan solusi dan jalan keluarnya. Yang ketiga, bahwa salah satu tujuan dari penghayatan kita kepada nubuat akhir zaman ini barangkali yang tidak dimiliki oleh agama-agama yang lain. Jamaah rahimakumullah, di dunia ini tidak ada agama yang paling banyak disebut kecuali agama Islam. Tidak ada darah yang paling murah ditumpahkan di dunia ini kecuali darahnya umat Islam. Tidak ada bangsa yang mengalami ujian paling berat dari sejak awal kemunculannya sampai sekarang kecuali umat Islam. Yang seandainya ujian-ujian ini menimpa kepada agama lain, menimpa kepada agama Hindu, menimpa kepada agama Buddha, menimpa kepada orang-orang Cina, pasti mereka sekarang sudah tinggal cerita. Tapi karena itu menimpa kepada umat Islam, dan umat Islam mendapatkan janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haq. Tidak akan pernah ada habisnya, akan selalu senantiasa ada segelintir dari umatku, sekelompok dari umatku yang mereka akan mempertahankan kebenaran. Mereka berperang di atas kebenaran, ya, mereka mampu mengalahkan musuh-musuhnya, dan banyak lagi hadis-hadis Thaifah Mansurah lainnya.
Ini yang membuat kita kemudian dengan sangat yakin bahwa pada akhirnya masa depan jatuh di tangan umat Islam. Jamaah rahimakumullah, kalau kita tidak punya keyakinan kayak begini, melihat musibah yang menimpa kepada umat Islam di Suriah misalnya, di Irak, di Yaman, dan negara-negara dunia yang lain, pasti kita sudah putus asa. Tapi karena kita percaya kepada janji Nabi SAW, la yablughanna hadzal amru ma balaghal lail wan nahar, bahwa urusan ini, Islam ini pasti akan mencapai semua yang dilewati oleh siang dan malam. Tak ada yang terlewatkan, semuanya akan dilewati oleh Islam. Inilah yang membuat kita kemudian yakin bahwa hari ini sebetulnya kita akan mengikuti sunnatullah, ya, menjalankan perintahnya, mengikuti sunnahnya, tentang bagaimana kemudian nasib akhirnya. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan jaminan bahwa Islam pada akhirnya akan keluar sebagai pemenang. Nah, yang tidak ada jaminan apakah kita termasuk orang-orang yang ikut memperjuangkan atau hanya menjadi penonton dari belakang. Ini yang tidak ada jaminan. Adapun bahwa Islam pasti menang, Islam akan mengalahkan semua agama yang lain, itu sudah harga mati yang sudah ditakdirkan sejak awal penciptaan langit dan bumi. Poin yang ketiga, bahwa Rasulullah SAW 15 abad yang silam sudah menyatakan buistu baina yaday sa'ah. Saya diutus di depan gerbang pintu kiamat. Buistu ana wasa'ah hakadha. Saya dan kiamat jaraknya seperti dua jari ini. Ini adalah Rasulullah, ini adalah kiamat. Antara jari telunjuk dan jari tengah tak ada jari di tengahnya lagi. Maka antara Nabi SAW dengan kiamat tidak ada lagi Nabi yang diutus ke dunia dengan membawa risalah baru. Adapun Nabi Isa alaihissalam yang diutus kepada manusia di akhir zaman hadir dan muncul dalam kapasitas seorang pengikut umat Muhammad SAW, seorang umat Muhammad SAW yang mengikuti syariat Nabi. Beliau turun bukan dengan membawa syariat baru, tetapi beliau turun dalam rangka menjadi pengikut Rasulullah SAW, bergabung dalam barisan Imam Mahdi. Jadi kedatangan Nabi Isa alaihissalam bukan sebagai Nabi yang baru, melainkan beliau dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi pengikut Rasulullah SAW. Di dalam riwayat yang lain, Rasul juga menggambarkan bahwa hidupnya seperti ba'da asar. Saat itu ada sahabat Nabi yang bernama Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ketika beliau bersama Nabi, saat itu matahari sinarnya tertutup oleh pegunungan Kauqi'ain. Kurang lebih sekitar ba'da asar, jam 4 sore, Nabi SAW kemudian bersabda, sesungguhnya sisa umur kalian bila dibandingkan dengan umat-umat sebelum kalian, maka seperti sisa waktu pada siang ini. Jadi Nabi menggambarkan bahwa orang-orang Yahudi seperti ba'da subuh sampai duhur, orang Nasrani seperti ba'da duhur sampai asar, orang Islam ba'da asar sampai maghrib. Maghrib umur umat Islam sudah berakhir. Isya wa alam bisawab merupakan isyarat kiamat. Bahwa hadis ini hanyalah perumpamaan, iya. Tetapi ibrah yang bisa kita ambil adalah kalau 15 abad yang silam Nabi menggambarkan kita hidup ba'da asar, kira-kira sekarang sudah jam berapa, Pak? Ya. 15 abad yang silam Nabi menggambarkan kita ini sudah ba'da asar. Nampaknya saat ini kita sudah menjelang matahari mau terbenam. Hampir semua tanda-tanda kiamat kecil sudah menjadi kenyataan. Praktis kita tinggal menunggu tanda-tanda kiamat besar. Bahwa di sana para ulama berbeda pendapat tentang definisi tanda kiamat kecil, tanda kiamat besar. Namun sejatinya semua tanda-tanda kiamat kecil atau setidaknya hampir semuanya ini dinyatakan sudah menjadi kenyataan. Sementara ketika satu tanda kiamat besar terjadi, maka Nabi menggambarkan iyaqto isil yatba'hu. Dia mirip seperti biji tasbih yang diikat dengan tali. Satu biji ini lepas karena talinya putus, maka biji-biji yang lain akan mengikuti dengan sangat cepat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bukan cuma orang Islam yang meyakini tentang dekatnya akhir zaman. Bahkan seorang astronom Amerika terkenal bernama Carl Sagan sampai membuat sebuah ilustrasi dalam bentuk kalender kosmik. Pernah mendengar istilah kalender kosmik? Jadi kalender kosmik
Ini adalah sebuah gambaran tentang bentangan waktu usia alam semesta yang menurut para ilmuwan sudah 13,8 miliar tahun. Kalau kita belajar ya waktu SMP, SMA, kita dikasih tahu tentang berapa usia alam semesta. Bumi konon umurnya 4,6 miliar tahun. Langit dan bumi, alam semesta umurnya sudah 13,8 miliar. Tentu saja membayangkan angka 13,8 miliar ini nggak bisa kita bayangkan. Kalau membayangkan 1000 tahun yang silam, oh iya, kita masih ingat peristiwa 1000 tahun yang silam karena baru 500 tahun setelah Rasulullah SAW. Peristiwa 15 abad yang lalu, oh iya, Rasulullah dilahirkan. Peristiwa 2000 tahun yang silam, oh iya, Nabi Isa muncul ke dunia. Peristiwa 2100 tahun yang lalu, oh iya, ada Nabi Yahya, Nabi Zakaria. Peristiwa 2900 tahun yang silam, oh iya, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Peristiwa 3300 tahun yang lalu, oh Nabi Musa sedang menyeberang Laut Merah dikejar-kejar oleh Fir'aun. Kalau angkanya masih ribuan, kita masih punya bayangan. Tapi membayangkan angka miliaran tahun jelas sulit untuk dinalar. Maka Carl Sagan akhirnya membuat sebuah ilustrasi dalam bentuk kalender kosmik di mana angka 13,8 miliar tahun disingkat menjadi 1 tahun. Januari, Februari, Maret, April, Mei dan seterusnya. Ini kalender kosmik yang dibuat oleh Carl Sagan, ya. Ini sekedar gambaran betapa ternyata orang-orang barat pun sebetulnya percaya bahwa mereka sudah hidup di ambang ujung zaman yang paling belakang. Januari itu adalah peristiwa pertama alam semesta ada di dunia. Big Bang, kalau kita pernah belajar sebagai teori yang diyakini awal terbentuknya alam semesta. Menurut Carl Sagan itu terjadi pada tanggal 1 Januari jam 00.00. Februari tidak ada peristiwa, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, matahari dan bumi sudah diciptakan. September, Oktober, November tidak ada peristiwa yang menarik. Desember beberapa kejadian besar baru terjadi. 65 juta tahun yang lalu atau sama dengan 3 hari yang lalu menurut kalender kosmik. Karena dalam kalender kosmik 1 detik itu sama dengan 500 tahun. Maka 65 juta tahun yang lalu itu sama dengan tanggal 29 Desember. Ini adalah peristiwa menurut mereka hari di mana dinosaurus dihancurkan dengan adanya hujan meteor yang menghantam bumi. Dan menurut kalender kosmik ini Carl Sagan, ya, bahwa Rasulullah SAW itu lahirnya pada tanggal 31 Desember jam 23 lewat 59 menit lewat 57 detik. Dalam kalender kosmik ini Nabi SAW lahir sudah tanggal 31 Desember jam 23 lewat 59 menit lewat 57 detik. Berarti Nabi lahir berapa detik yang lalu, Pak? 3 detik yang lalu. Karena 1 detik sama dengan 500 tahun. Sekarang sudah jam berapa? Sekarang adalah tanggal 31 Desember jam 24.00. Sebentar lagi tahun baru. Trompet akan ditiup. Cuman bedanya kalau tahun baru yang niup adalah anak-anak kita, ya. Tahun baru yang ini beda, yang niup adalah malaikat Israfil yang meniup sangkakala, ya. Yang berarti merupakan hari kehancuran alam semesta. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, saya tidak menjadikan ini sebagai dasar, namun sekedar menguatkan bahwa ternyata bukan hanya orang Islam yang percaya kita berada di akhir zaman, bangsa barat pun meyakini bahwasanya mereka pun hidup sudah di penghujung zaman. Jamaah rahimakumullah, poin yang keempat, bahwa akhir zaman adalah masa yang penuh dengan fitnah. Rasulullah SAW bersabda, badiru bil a'mali fitanan kakito illailil muslim yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Bersegeralah kalian melakukan amal soleh sebelum datangnya fitnah, di mana fitnah itu seperti potongan malam yang gulita. Pagi hari masih beriman, sore harinya sudah kafir, sorenya beriman, paginya kafir.
Orang Jawa bilang pagi dele, sore tempe. Begitu cepatnya perubahan keimanan yang dialami oleh manusia. 1 Syawal sholat Idul Fitri, 25 Desember ikut Natalan. Ya, pagi pengajian, malam diskotikan. Ya. Sore hari pakai jilbab, malam hari ganti you can see. Ini adalah fenomena pagi beriman, sore kafir, sore beriman, pagi kafir. Yabi udinahu bi'aradi minad dunya. Di antara fitnah yang Nabi ingatkan, ada 3 fitnah yang berkesinambungan. Rasul menyebut dengan nama fitnah ahlas, fitnah sarra, dan fitnah duhaima. Nabi menyebutkan ketika bersama Ibnu Umar berkata, kunna qu'udan inda Rasulillah fadzakarul fitan fa aktsaru fi dzikriha. Nabi menyebutkan tentang macam-macam fitnah, bahkan memperbanyak namanya, memperbanyak penyebutannya, memperbanyak untuk mengingatkannya. Fa aktsaru fi dzikriha. Ada fitnah ini, itu, dan sebagainya. Sampai akhirnya Nabi menyebutkan ada 3 fitnah yang paling istimewa. Yang pertama adalah ahlas, yang kedua adalah sarra, yang ketiga adalah duhaima. Apa itu ahlas? Ahlas ini jamak daripada hilsun atau halasun, yang artinya adalah kain yang menempel pada pelana unta. Fungsinya agar pelana itu tidak goyang-goyang, maka kain itu terus menempel. Disebut fitnah penempelan. Karena fitnah ini terus menempel bersama umat Islam, tidak pernah berpisah dan tidak pernah terlepas sampai kiamat tiba. Rasul ditanya, apa itu ahlas ya Rasulullah? Maka Nabi kemudian mengatakan, ahlas adalah harbun wa harobun, pelarian dan peperangan. Harobun wa harbun, dijelaskan oleh para ulama, hiya qatlun wa qitalun, pembunuhan dan pembantaian. Kemudian setelah itu fitnah sarra, fitnah kenikmatan dunia, harta tahta wanita. Ini adalah fitnah yang menyusul setelah fitnah sarra. Dan yang ketiga adalah duhaima. Baik Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Fitnah yang pertama adalah fitnah ahlas. Fitnah yang kedua adalah fitnah sarra. Yang ketiga adalah duhaima. Duhaima berasal dari kata-kata dahma, artinya gelap gulita, menggunakan ismu tasghir, yakni duhaima. Sebetulnya kalau duhaima artinya hampir gelap, tapi Nabi menggunakan kata duhaima, maknanya bukan hampir gelap, tetapi saking sangat gelapnya. Jadi kalau hitam itu 100%, ya, hampir hitam itu adalah 90%, duhaima itu 170%. Saking gelapnya. Anda pakai baju warna hitam, itu sudah hitam. Tapi kalau ditempel dengan areng, itu kalah hitamnya. Saking hitamnya, maka disebut hampir hitam. Ya. Jadi yang dimaksud hampir hitam itu bukan berarti remang-remang, tetapi apa? Saking sangat gelapnya maka disebut dengan duhaima. Kenapa dia sangat gelap? Karena sampai seseorang layak rifu ma'rufan wala yungkiru mungkaron. Ini yang disebut dengan zaman fitnah. Jadi zaman fitnah itu adalah, secara sederhana fitnah itu maknanya terbaliknya sebuah kondisi dari yang semestinya. Yang hitam dibilang putih, yang putih dibilang hitam, gelap dianggap terang, terang dianggap gelap, hak disangka batil, batil disangka hak. Sunnah disebut bid'ah, bid'ah disebut sunnah, ma'ruf dikatakan mungkar, mungkar disebut dengan ma'ruf. Ya. Dan nampaknya inilah zaman di mana kita hidup. Sebab ada sebagian ulama juga yang kemudian membagi bahwa fase ini nampaknya seiring dengan perjalanan umat Islam yang melewati 5 fase. Ada riwayat yang jelas dari Imam Ahmad di mana beliau bersabda, dari Rasulullah SAW beliau bersabda, takunu nubuwatu fikum masya'allah antakun. Saya yakin hadis ini adalah hadis yang sangat masyhur dan dikenal. Fase perjalanan umat Islam, yang pertama adalah zaman nubuwah, zaman kenabian. Setelah itu adalah zaman khilafah rasyidah yang akan berlangsung 30 tahun. Setelah itu mulkan adud, yang menurut para ahli sejarah digambarkan sampai Turki Utsmani runtuh. Dan hari ini kita sedang berada pada fase yang keempat, yakni mulkan Jabariyah. Era diktator, raja kejam bengis, rajanya jabar, rakyatnya majbur. Maka Profesor Dr. Romrawi mengatakan bahwa mulkan Jabariyah itu maknanya rakyatnya punya paham Jabariyah. Jabariyah itu adalah lawan daripada Qadariyah. Jabariyah itu adalah paham yang meyakini manusia seperti selembar bulu yang ditiup angin.
seperti wayang yang dimainkan dalang, seperti mayat yang dimandikan orang, seperti kerbau yang dicucuk hidungnya. Dia nggak ngerti kenapa berbuat demikian, pokoknya mengalir saja. Inilah fase di mana kita hidup, nggak bisa berontak. Ya, ketika penguasa memaksakan kehendaknya, kita hanya bisa mengatakan, ya udah, gimana lagi? Bisanya cuman kayak begini. Ya, jadi kita pun nggak ngerti kenapa kita berbuat kayak begini. Inilah fase di mana kita hidup yang keempat, yaitu fase Mulkan Jabariyah. Dan fase ini kata Nabi akan berakhir, kemudian nanti akan datang fase yang kelima, yaitu Khilafah Rasyidah ala Minhajin Nubuwah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, rupanya kalau kita lihat bahwa fase perjalanan umat Islam ini berhubungan dengan fitnah-fitnah tadi. Yang pertama, di zaman Nabi tidak ada fitnah yang menimpa kepada umat Islam. Yang pertama adalah fitnah ahlas. Yang dimaksud dengan ahlas adalah seorang muslim membunuh orang Islam lainnya. Kalau orang Islam membunuh orang kafir itu bukan fitnah, Pak. Kalau itu terjadi di medan perang, itu jihad fisabilillah, pahalanya sangat besar. Tapi kalau ada mukmin membunuh mukmin yang lain, apapun alasannya, itu fitnah. Ya, di zaman Nabi belum pernah terjadi sama sekali. Munafik yang sudah kurang ajar perilaku mereka, toh tetap oleh Nabi dilarang untuk dibunuh. Apa alasannya? Saya khawatir nanti orang menganggap Muhammad membunuh sahabatnya. Maka orang munafik seperti Abdullah bin Ubay yang tindakannya sudah betul-betul sangat merugikan Islam pun darahnya masih selamat. Ya. Di zaman Abu Bakar tidak ada muslim membunuh muslim. Di zaman Umar tidak ada muslim membunuh muslim. Dan ini ketika Umar bin Khattab bertanya kepada sahabat Hudzaifah, kamu pernah mendengar sebuah riwayat tentang fitnah yang bentuknya laksana gelombang lautan yang bergemuruh? Maka Hudzaifah kemudian mengatakan, tenang ya Amirul Mukminin, jangan khawatir sebab kamu tidak akan mengalaminya. Karena antara fitnah itu dengan dirimu ada sebuah benteng yang sangat kuat. Selama pintu itu tidak jebol, maka dia tidak akan menimpa kepada kamu. Maka Umar kemudian bertanya, apakah pintunya itu akan dijebol dengan paksa atau dibuka dengan biasa? Maka Hudzaifah mengatakan, bal yuksaru, bahkan akan dijebol dengan paksa. Umar mengatakan, kenapa tidak dibuka baik-baik saja? Kan nanti bisa ditutup lagi. Enggak bisa ya Amirul Mukminin, kamu akan mati karena fitnah ini. Akhirnya tak lama kemudian terjadi satu peristiwa, sahabat Umar bin Khattab ditikam oleh seorang laki-laki pada saat melaksanakan sholat. Maka Umar ketika kemudian berbalik bertanya, man yat'anuni, siapa yang telah membunuh aku? Para sahabat kemudian mengatakan, budaknya Mughirah bin Syu'bah, Abu Lu'lu' al-Majusi, Fairuz. Maka Umar kemudian mengatakan, alhamdulillahilladzi ja'ala qatili lam yasjud lillahi sajidan. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan pembunuhku seseorang yang belum pernah sujud pun sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, Pak? Pembunuhnya Umar ini muslim atau kafir? Kafir, ya. Inilah Abu Lu'lu' yang oleh orang-orang Syiah kuburannya ditawafi setiap hari, bahkan pada saat mereka tawaf berdoa, Allahumma khsyurna yaumal qiyamati ma Abi Lu'lu' al-Majusi. Ya. Ya kita mendoakan juga, amin, begitu Pak ya. Ya. Insya Allah yakin mereka di hari kiamat akan dikumpulkan dengan Abu Lu'lu' al-Majusi. Maka sejak Umar bin Khattab kemudian terbunuh, sejak saat itulah terjadi pembunuhan muslim dengan muslim. Sahabat pertama yang dibunuh oleh orang Islam adalah sahabat Utsman bin Affan. Maka ketika Utsman bin Affan terbunuh, Ali bin Abi Thalib kemudian naik, terjadilah perang Siffin, perang Jamal yang korbannya mencapai kurang lebih 70.000 orang. Ini adalah pertumpahan darah umat Islam. Jadi fitnah ahlas terjadi pada zaman Khulafaur Rasyidin. Dan itu berlangsung sampai sekarang. Karena Nabi mengatakan, wa idza waqa'a 'alaihimus sayf lam yurfa ila yaumil qiyamah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apabila pedang itu sudah menancap kepada dada umat Islam, maka tidak bisa dicabut sampai hari kiamat. Jamaah rahimakumullah, dan inilah yang kita saksikan, perang itu bukan hanya antara muslim dengan muslim yang berbeda pendapat. Bahkan mereka yang mengaku akidahnya sama, tujuannya sama, jalannya sama, target akhirnya sama. Akidahnya akidah salaf, jalannya jihad, targetnya khilafah, sama semua, tapi ternyata saling bunuh dan saling tikam. Ya, inilah yang disebut dengan fitnah ahlas. Sampai kiamat tidak akan bisa
dicabut. Maka Rasulullah bersabda, "Fas-sa'idu man junnibal fitan. Fas-sa'idu man junnibal fitan, fas-sa'idu man junnibal fitan." Orang yang paling bahagia adalah orang yang terbebas dari fitnah itu. Jangan sampai kita kemudian menumpahkan darah sesama muslim apapun alasannya, karena kalau itu keliru maka hukuman dunia akhiratnya tidak sederhana. Yang kedua, yakni fitnah sarok, fitnah kenikmatan dunia. Ini terjadi pada zaman Mulkan Adud, ketika umat Islam kekuasaannya membentang dari timur dan barat, utara dan selatan. Saya hanya bisa membayangkan bahwa seorang Abdurrahman bin Auf waktu meninggal dunia, itu warisan untuk satu orang istrinya kalau dirupiahkan sekitar 85 miliar. Itu satu orang istrinya. Padahal istrinya ada berapa? 4. Kali 4 340 miliar. Padahal jatah istri baru 1/8. Berarti warisannya berapa triliun? Seorang putra Bani Abbasiyah, ada yang meninggal dunia rajanya, lalu 10 anak laki-lakinya masing-masing mendapat 1 juta dinar, atau kalau dirupiahkan sekitar 2,5 triliun. Ya, maka berapa warisannya? Jadi harta itu betul-betul dibentangkan kepada umat Islam, kekayaan yang mereka rasakan luar biasa. Puncak fitnah itu adalah saat revolusi industri dimulai, minyak bumi ditemukan, maka inilah awal mula terjadinya manusia yatatawaluna fil bunyan, membangun gedung-gedung bertingkat dengan teknologi minyak yang mereka miliki. Hari ini semua bergerak dengan minyak. Kipas ini berputar dengan minyak, laptop saya menyala dengan minyak, LCD ini juga menyala dengan minyak. Semua benda ini berputar oleh minyak, dan manusia juga berperang karena minyak. Rakyat Indonesia demo juga gara-gara minyak. Ya, maka minyak adalah puncak daripada fitnah kenikmatan dunia, karena dengan energi ini, lihat, yang gelap bisa menjadi terang, yang sempit menjadi lapang, yang panas bisa menjadi dingin, ya, semua dengan minyak. Maka di akhir zaman nanti ketika fitnah ini akan dicabut, ternyata manusia secara perlahan-lahan akan kembali ke zaman kegelapan. Ketika sumber dari fitnah ini nanti diakhiri oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fitnah yang ketiga, yaitu fitnah Duhaimah, yang oleh Syekh Al-Barra dijelaskan Duhaimah itu adalah da'awatun mudillat, aliran dan pemikiran sesat, ideologi batil dan menyimpang, yang mulai berkembang setelah runtuhnya Turki Utsmani. Saya buat ilustrasi sederhana. Di zaman Turki Utsmani, saat dipimpin oleh raja terakhir, Khalifah Abdul Hamid Tsani, yang dijuluki sebagai the sick man, si jantan yang sakit, yang utangnya menumpuk miliaran bahkan triliunan, militernya sedang ambruk, ekonominya sedang porak-poranda. Tapi saat itu ada seorang kolumnis Inggris yang membuat gambar karikatur seekor ayam jantan dikelilingi 9 ekor ayam betina. Lalu di bawahnya ada tulisan Hadza Muhammad wa azwajuhu. Ini jelas sebuah penghinaan. Sebetulnya itu lebih sederhana daripada Charlie Hebdo. Tetapi saat itu Sultan Abdul Hamid II kemudian mengirim surat kepada pemerintah Britania dan mengancam mereka dengan mengatakan, kalau Anda tidak menangkap kolumnis ini dan menghukumnya dengan keras, maka kami ultimatumkan jihad global umat Islam melawan pemerintah Inggris. Ternyata gertakan orang tua yang sakit ini, ya, mampu membuat pemerintah Inggris perhitungan. Akhirnya kolumnis itu ditangkap. Hari ini orang yang lebih jahat dari kolumnis itu banyak. Penghina Nabi dan Rasul bebas berkeliaran. Bikin pabrik yang isinya celana, ada tulisan kaligrafinya, lafaz Allahnya, lafaz ininya dan sebagainya, bebas, masih terus berjalan. Ya, bahkan pabriknya dilindungi oleh Banser. Ya, bahkan ya, para ulamanya mengingatkan, jangan gampang emosian lah, ya, Rasul saja pemaaf, gitu ya. Inilah fitnah yang hari ini kita rasakan. Ideologi sesat betul-betul hari ini dipasarkan secara masif. Ateisme, komunisme, zionisme, liberalisme, nasionalisme, sekulerisme, itu yang ada di luar dunia Islam. Sementara di dunia Islam ada 3 paham yang tidak kalah daya rusaknya. Yang pertama adalah Syiah Rafidhah. Yang kedua, Murji'ah Gulat. Yang ketiga, Khawarij ekstrim. Ini 3 paham yang tidak kalah daya rusaknya di tengah-tengah umat Islam. Ahlus sunnah harus berhadapan dengan ketiga-tiganya.
ya, ditambah dengan serangan masif dari ideologi-ideologi kufur, ateisme, Zionisme, komunisme dan sebagainya, yang hari ini sangat luar biasa masif dipasarkan ke tengah umat Islam. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, maka hari ini kita hidup di era Mulkan Jabariyah yang secara umum ditandai dengan satu, puncak kemajuan dunia yang di backup oleh kecanggihan teknologi. Yang kedua, terwujudnya semua tanda-tanda kiamat kecil yang dinubuatkan Nabi. Yang ketiga, sempurnanya seluruh fitnah kehidupan, ahlas, sarra, duhaima. Yang keempat, kita berada pada kelompok sosial yang tidak selaras dengan alam semesta dan menolak syariat pencipta. Nah, saya kutipan ini, seorang mu'alaf London, asal London, namanya Ahmad Thompson. Dia menulis sebuah buku yang bagus, judulnya Dajjal Antikris. Dia melanglang buana ke seluruh negara-negara Timur Tengah, dan dia mengatakan siapapun yang memperhatikan kondisi 100 tahun terakhir tentang kepemimpinan manusia, maka mereka akan menemukan sebuah fakta bahwa dunia digerakkan oleh satu kekuatan tersembunyi yang menginginkan tujuan yang sama. Ini yang kita kenal dengan New World Order, tatanan dunia baru. 100 tahun terakhir pasca runtuhnya Turki Utsmani, semua bergerak dengan arah yang sama. Kalau kemarin Syekh Abdul As-Sami dalam The Glories of Hajj, ya, itu ada paparan bagus. Di dunia ini ada 3 pilar kekuatan yang semua bergerak tidak bergeser 1 senti pun mengikuti kemauan PBB. Yang pertama adalah kekuatan ekonomi, semua bergerak ke sana. Yang kedua kekuatan media, yang ketiga kekuatan militer dan persenjataan. Maka 3 pilar dunia ini semua mengikuti arahan sebuah sistem yang menginginkan hancurnya dunia, ya. Dan hari ini kita rasakan bagaimana ketiga ini semua digerakkan untuk satu tujuan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Ahmad Thompson di dalam Dajjal Antikrisnya, beliau menyebutkan tentang 3 kelompok sosial manusia dalam dalam kelompok mereka. Kelompok yang pertama, ini adalah kelompok yang selaras dengan alam semesta, tapi sayangnya mereka menolak syariat pencipta. Ini masyarakat pedalaman, masyarakat primitif. Mereka bisa hidup tenang, damai. Mereka tidak merusak alam, mereka tidak menebang hutan, mereka tidak menambang bahan-bahan, ya. Tapi sayangnya mereka tidak kenal Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta alam. Saya pernah baca kisah satu suku primitif, seorang wanita, suaminya 5, kakak beradik semua, dan hidupnya damai-damai saja. Itu ada, ya. Sebetulnya kedamaian mereka bagus, tapi sayangnya mereka tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang seperti ini akhirnya masuk neraka juga. Kelompok yang kedua adalah masyarakat yang mereka hidup selaras dengan alam semesta, damai dengan lingkungannya, dan mereka tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Inilah masyarakat kenabian. Masyarakat yang mereka didesain mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala, maka hidup mereka tidak ada pertentangan. Ya. Sementara kita hari ini sedang hidup pada masyarakat yang ketiga, yaitu masyarakat yang tidak selaras dengan alam semesta, tidak damai dengan lingkungannya, dan pada saat yang sama menolak syariat pencipta. Mari kita buat perbandingan antara masyarakat yang kedua dengan masyarakat ketiga. Masyarakat kedua, Pak, kalau kita lihat hadis-hadisnya, Nabi SAW menggambarkan betapa perhatian beliau terhadap lingkungan luar biasa. Lihat, Nabi SAW menggambarkan tentang keharusan menanam pohon. Sebaliknya Nabi mengancam orang yang menebang pohon. Man qata'a sidrotan sawwabahu ra'sahu fi nari jahannam. Siapa yang menebang satu batang pohon tanpa alasan, maka Allah akan mencelupkan kepalanya ke dalam neraka jahanam. Kira-kira berapa besar dosanya para pelaku illegal logging yang melakukan penebangan hutan, yang melakukan pembakaran, ya. Lihat bagaimana Nabi SAW menghargai seorang wanita yang memberi minum seekor anjing, lalu dia masuk surga padahal dulunya berzina. Sementara Rasul mengancam neraka seorang wanita yang mengurung seekor kucing sampai mati kelaparan. Pada masyarakat yang kedua, ini sangat berbeda sekali dengan kondisi sekarang. Lihat Nabi SAW pada saat beliau menyaksikan gunung Uhud, maka beliau mengatakan, "Hadza Jabalu Uhud, yuhibbuna wa nuhibbuhu." Ini gunung Uhud, kami mencintai dia, dia pun mencintai kami. Maka dalam Islam nggak ada istilah penaklukan, Pak. Ya, nggak seperti anak-anak muda sekarang bawa bendera naiki gunung kemudian tancapkan di puncaknya. Kami berhasil menaklukkan gunung
cermai misalnya. Islam tidak mengenal penaklukan terhadap alam karena Allah memang sudah menundukkan alam ini kepada mereka. Ya, beda dengan bangsa barat yang bagi mereka alam adalah musuh yang harus ditundukkan. Ya, lihat saat bin Abi Waqqas ketika menyeberang danau, lihat Uqbah bin Nafi pada saat menaklukkan hutan Qairuan. Tidak ada pohon yang ditebang, tidak ada binatang yang dibunuh, bahkan Uqbah bisa berbicara dengan binatang-binatang itu. Lihat kontrak sosial yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Pada saat beliau memimpin, kontrak sosial dan politiknya bukan hanya kepada manusia, tapi juga kepada binatang. Di mana tak seekor serigala pun yang diizinkan menerkam ternak milik warga selama Umar bin Abdul Aziz masih berkuasa. Sampai akhirnya cerita berakhir dengan seorang anak kecil yang pulang menangis karena membawa kambingnya yang diterkam oleh serigala. Ya, kemudian kakeknya dilaporkan, bapaknya nangis dengar cerita anaknya. Bukan nangis karena kambingnya dimakan, tetapi sang bapak meyakini ada satu peristiwa besar di Damaskus. Berangkatlah si bapak ke Damaskus, ternyata di sana ditemui manusia kaum muslimin sedang berbelasungkawa dengan kematian seorang khalifahnya. Ya. Nah, adapun kita hari ini hidup di era yang tidak selaras dengan alam. Minyak di perut bumi diangkat ke atas. Ya, hutan ditebangi, gunung dibuat danau. Ya, apalagi binatang-binatang diperlakukan sangat tidak berkepribinatangan, ya, tidak manusiawi, ya. Saya yakin Bapak Ibu sekalian kita tahu, yang namanya ayam potong itu sehat tidak Pak? Ayam kampung itu standarnya 6 bulan baru bisa dimakan. Ini ayam kita pelihara, kita suntik setiap hari, kita paksa 35 hari boleh dimakan. Ya, maka jangan salahkan kalau pada era ini penyakit berkembang sangat luar biasa. Di era yang ketiga ini, kata Ahmad Thompson, semua sistem sudah berantakan. Ya, di semuanya. Di dunia farmasi kata beliau. Ini mohon maaf kalau ada yang Pak Dokter, ya. Saya hanya mengutip apa yang dikatakan oleh Ahmad Thompson. Dia menggambarkan dalam dunia farmasi, sistem kedokteran modern berbeda dengan sistem kedokteran di zaman Nabi. Kedokteran di zaman Nabi, maka seorang dokter tugasnya adalah mengobati pasien, sekaligus ngajari pasien bagaimana cara mengobati dirinya kalau nanti mengulangi penyakit yang sama. Kalau dokter sekarang gimana Pak? Pasiennya nanya, dokternya diem saja, habis ngasih obat, dokternya bilang obatnya minum, istirahat yang cukup, makan yang banyak, nanti 3 hari kalau belum sembuh datang ke sini lagi. Itu kedokteran modern. Rumah sakit bekerja untuk membuat semua pasien segera sembuh dan supaya mereka bekerja. Sementara tempat bekerja mereka meniscayakan mereka untuk sakit lagi. Maka siklus pasien tidak boleh berhenti. Itu dalam sistem pengobatan modern. Ya, dalam sistem industri kita bisa lihat. Dulu masyarakat kita yang mereka tinggal di pedalaman, di dusun, hidupnya makmur damai. Sebut misalnya ada sebuah masyarakat yang hidup mereka adalah dari menganyam bambu. Mereka mengambil bambu, kemudian mereka sasat, kemudian mereka buat caping, mereka buat sapu, mereka buat apa segala hal yang bahan bakunya ada bambu. Tiba-tiba kapitalis datang dengan uang puluhan miliar bahkan triliunan, mereka membangun sebuah pabrik besar berbahan baku plastik. Semua dibuat. Ada sapu, ada piring, ada mangkok, ada sumbul, ada centong, ada segala bahan segala kebutuhan yang berbahan baku plastik. Pertanyaannya, butuh berapa lama industri ini mematikan sumber penghasilan masyarakat setempat? Dalam waktu singkat, produk-produk ini kemudian membanjiri di tengah masyarakat, maka para penganyam bambu tadi sudah tidak mampu untuk bersaing. Produk mereka kelihatan jadul, harganya mahal, prosesnya lama, modelnya itu-itu saja. Berbeda dengan bahan baku plastik yang warnanya cakep-cakep, modelnya juga keren, awet, murah. Ya, maka tidak ada pilihan kecuali masyarakat setempat dia harus mengakhiri proses produksinya dan mereka kemudian menjadi karyawannya. Ini yang kemudian terjadi. Mereka jadi karyawan di pabrik tersebut. Mereka bekerja tiap bulan, mereka digaji. Kira-kira gajinya cukup tidak, Pak? Sebetulnya cukup. Cuman mereka tidak berhenti sampai di situ. Mereka mengiklankan di berbagai media mereka semua barang-barang yang sebetulnya tidak dibutuhkan, tapi seakan-akan menjadi bagian yang tidak boleh dilepaskan. Ya, saya pernah marah kepada karyawan saya, satpam
waktu itu dia sudah pakai Android yang harganya 2,5 juta. Saya bilang, ya, apa kepentingan kamu sebagai seorang satpam? Pakai HP keren dan mahal-mahal. Saya bos kamu saja belum pakai. Begitu kan, ya. Bapak Ibu sekalian, dulu anak-anak gadis untuk menghaluskan kulit kaki mereka cukup pakai batu apung. Ya toh? Itu sudah cukup. Tapi karena tiap hari mereka ngelihat iklan, Anda ingin cantik seperti saya, pengen punya kulit mulus seperti saya, akhirnya anak-anak kampung itu semua ganti. Ya, semua peralatan yang diiklankan dibeli. Ya, yang laki, yang perempuan sama saja. Ya, akhirnya barang-barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan, ya, kita beli semuanya. Inilah yang kemudian terjadi, maka gaji yang mereka terima tidak akan pernah untuk mencukupi kebutuhan mereka. Nah, ketika nggak cukup, apa yang terjadi, Pak? Ketika tidak cukup, maka akhirnya istrinya ikut bekerja. Suaminya bekerja, istri bekerja. Anak rewel di rumah. Bagaimana jalan keluarnya? Belikan TV. Ya, setelah itu anak ditinggal di rumah dengan televisi, dengan tablet, dengan macam-macam. Suami istri bekerja, nggak cukup juga, ngutang. Nggak cukup juga, sampai akhirnya keluarga tadi berantakan. Inilah yang hari ini terjadi. Maka akhirnya manusia sudah tidak punya lagi ikatan keluarga. Mereka semua sibuk mengejar uang, mengejar uang, mengejar uang. Ya, dan kalau sudah kayak gitu, maka penjajahan sedang berlangsung. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ya fenomena penjajahan ini berlangsung sangat luar biasa. Di zaman Jepang Belanda ada Rodi dan Romusa. Ketika Rodi dan Romusa dihapuskan dari Indonesia, Jepang Belanda hengkang, maka penjajahan itu diwariskan kepada Cina. Orang Cina cara menjajahnya lebih hebat daripada Jepang dan Belanda. Memang kita tidak dibuat kerja paksa, tetapi kita bekerja kepada mereka Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Sabtu siang, ba'da duhur, kita gajian. Ya, begitu terima gaji, sore hari orang-orang Cina sudah bikin pusat hiburan, pusat mainan, pusat jajanan, pusat belanjaan. Maka weekend, malam minggu itu juga duit kita balik lagi ke kantong mereka. Nanti Senin kerja lagi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu bekerja, ba'da duhur kita terima gaji, ba'da asar kita weekend jalan-jalan sama anak istri, malam minggu duit sudah balik ke kantong mereka, Ahad pagi kita sudah nggak punya apa-apa. Ya, dan itu sampai sekarang masih berjalan? Masih, lebih canggih lagi. Jabatannya memang keren, Pak. Pimpinan, kepala cabang, kantor gudang, dan sebagainya. Tetapi lihat di dompetnya, kartu kreditnya ada 10 macam, rumahnya masih cicilan, mobilnya juga demikian. Bekerja puluhan tahun dengan gaji belasan juta pun tidak akan pernah cukup. Ini sistem penjajahan. Maka menjajah memang ada dua. Satu dengan pedang, dua dengan utang. Dan hebatnya, kalau penjajah dulu kita mati-matian untuk mengusir, hari ini kita ngemis-ngemis supaya mereka datang. Inilah ngerinya penjajahan pada zaman sekarang. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, apalagi fitnah yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi hari ini kita sedang bergerak, ada semacam impossible hand, tangan gaib yang mengendalikan dunia, yang menginginkan masyarakat semuanya tunduk di bawah sistem mereka. Saking banyaknya fitnah yang menimpa kepada umat Islam, maka terakhir yang ingin kami sampaikan adalah bagaimana Rasulullah SAW memberi jalan keluar. Yang pertama, Rasul ditanya tentang manusia yang paling afdol. Maka beliau kemudian mengatakan, rajulun yujahidu fi sabilillah bimalihi wa nafsihi. Yang paling afdol adalah seorang mukmin yang berjihad dengan harta dan jiwanya. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Kemudian yang kedua kata beliau, mu'minun fi syi'bin minasyi'abi ya'budullaha wa yada'un nasa min syarrihi. Yang pertama adalah mukmin yang berjihad, yang kedua mukmin yang tinggal di lembah-lembah, di tempat-tempat sunyi, mereka meninggalkan kerumunan manusia dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini nampaknya solusi yang sangat luar biasa. Solusi yang pertama cocok kepada mereka yang negerinya dikaruniai jihad fi sabilillah. Karena tidak semua negeri bisa dibuka dengan jihad. Ya, Indonesia hari ini bagaimanapun tetap lebih dekat dengan definisi negeri damai, bukan negeri perang. Sehingga ketika hari ini kita berjihad dalam arti mengangkat senjata, pasti akan ada fitnah di dalamnya. Tetapi kemungkaran dan kemaksiatan luar biasa. Kalau yang pertama ini sangat tepat untuk negeri-negeri Timur Tengah. Ketika musuh datang menyerang dengan senjata, maka lawannya adalah senjata. Tapi hari ini kita diserang bukan dari sisi senjata, tapi kita diserang dari sisi yang lain yang lebih luas, yang membuat manusia tidak sadar bahwa sedang diperangi. Maka ada pilihan yang kedua, yaitu mu'minun fi syi'bin minasyi'ab. Seorang mukmin yang tinggal di satu lembah, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bahasa mudahnya apa? Kita berkumpul dengan orang-orang beriman, uzlah bersama mereka, bukan uzlah di lembah-lembah, bukan uzlah di gunung-gunung, bukan uzlah di hutan-hutan, tapi uzlah yang membuat tetap bisa sholat berjamaah, uzlah yang membuat tetap bisa melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, uzlah yang tetap bisa melakukan i'dad fisabilillah. Inilah uzlah yang terbaik. Kemudian yang kedua adalah Rasulullah SAW memberi nasihat saat dimana kita hidup di zaman yang penuh dengan fitnah. Kata beliau, walladzi nafsu Muhammad biyadihi, inna masalal mu'min laka masalil qit'ati minadz zahab. Seorang mukmin itu seperti sebongkah emas, nafahu 'alaiha sahibuha lam tughayyir wa lam tangkus. Ditiup, ditempa seperti apapun tidak berubah dan tidak berkurang. Yang kedua kata Nabi, walladzi nafsu Muhammad biyadihi, inna masalal mu'min laka masalin nahlah, akalat thayyiban wa wadu'at thayyiban wa waqa'at wa lam tufsid wa lam tuksir. Seorang mukmin itu seperti lebah yang dimakan yang terbaik, yang dikeluarkan yang terbaik, dan tidak pernah singgah dengan cara mematah atau merusak ranting dahan yang dia singgahi. Jamaah rahimakumullah, pribadi emas, kita tahu yang namanya emas. Di jari dia menjadi cincin, di leher dia menjadi kalung, di telinga dia menjadi anting, ya. Menempel pada jam, jamnya akan mahal, menempel pada gelas, gelasnya akan mahal. Bahkan kalau dia menempel pada seorang nenek tua yang giginya ompong semuanya, lalu dia meninggal dunia, maling pun tidak takut untuk membongkar kuburnya. Karena apa? Ada emas. Dibuang ke comberan, tetap akan buat rebutan orang. Itulah pribadi emas yang selalu memberikan nilai tambah. Pribadi emas adalah pribadi yang dimana-mana selalu memberi manfaat kepada manusia. Yang kedua, berkarakter lebah. Di zaman yang seperti ini kondisinya, memakan yang halal dan thayyib bukan pekerjaan gampang. Padahal dia merupakan syarat diterimanya sebuah amal. Ya ayyuhar rusul, kulu minat thayyibati wa amalu sholihah. Wahai para rasul, makanlah yang baik dan beramal solehlah kalian. Syekh Nasir As-Sa'di menjelaskan, seorang mukmin tidak mungkin dia bisa sampai mengerjakan amal soleh sampai urusan rezekinya halalan thayyibah. Kenapa? Karena rezeki yang halal itu mirip seperti air yang suci. Fungsi rezeki yang halal buat ibadah seperti air buat sholat. Orang sholat 1000 rakaat, wudunya pakai air kencing, sah tidak Pak? Semua sholatnya nggak diterima. Begitu juga orang yang sumber makanannya haram, semua ibadahnya tidak akan Allah kabulkan, tidak Allah terima, doanya tidak dikabulkan. Wallahu a'lam bishawab. Jamaah rahimakumullah, demikian barangkali paparan yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.